Saya, Maria Sugiarto, selaku penyuluh agama Kristen di kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang. Dalam kesempatan ini, saya hendak menyampaikan pesan penting yang perlu dan penting untuk kita cermati, bahwa di tengah maraknya gempuran teknologi, gempuran media sosial bagi kita semuanya ternyata memiliki dampak yang kurang baik bagi tumbuh kembang anak kita. Di dalam firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara terkasih dalam Tuhan, saat ini kita diperhadapkan dengan sebuah fakta, di mana di bulan yang kemarin, di bulan Oktober, terdengar kabar, atau mungkin beberapa dari kita sudah membaca berita itu, ada anak-anak SMP sekota yang memiliki grup WhatsApp, dan isinya anggotanya adalah anak-anak SMP. Dan ternyata di dalam grup itu ditemukan bahwa di antara mereka menggunakan grup itu adalah untuk berbagi gambar-gambar yang sebenarnya tidak layak untuk mereka tonton, tidak layak untuk mereka konsumsi sebagai tontonan sehari-hari. Namun faktanya mereka, kalangan anak SMP, sudah saling membagikan foto dan gambar yang sebenarnya tidak pantas untuk dibagikan dan dipertontonkan kepada khalayak umum. Dan bahkan ditemukan di antara mereka ada yang sudah melakukan hubungan yang jauh dari apa yang pernah kita pikirkan sebelumnya. Ternyata mereka sudah memahami apa itu hubungan seks bebas. Dan mereka ketika dikumpulkan, disurvei, ditanyai, bahwa mereka merasa tidak bersalah. Mengapa? Karena mereka menganggap ada banyak teman-temannya yang melakukan hal yang sama, hal yang serupa. Dan menurut mereka bahwa ketika ada banyak teman-teman yang melakukan hal seperti itu yang tidak layak, tidak pantas untuk dilakukan, menganggap mereka bahwa itu adalah benar. Padahal sekali lagi firman Tuhan mengatakan kepada kita, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Inilah sebuah fenomena yang terjadi saat-saat ini, bahwa anak-anak muda, bahkan kalangan anak-anak SMP pun sudah mulai banyak dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh buruk dari media sosial. Selain tentu saja ada dampak positif yang sebenarnya bisa diambil, tetapi kenyataannya sebagian ditemukan anak-anak terkena dampak negatif dari perkembangan teknologi media sosial. Mereka saling mengunggah suatu konten yang berbau sensual, dan mereka mencoba untuk bersaing, mencari popularitas, mencari pencitraan diri, sehingga mereka pun seringkali keliru di dalam memahami apa sebenarnya yang mereka sedang lakukan. Apakah itu baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Seringkali apa yang mereka konsumsi setiap hari, seringkali ketika mereka punya banyak teman melakukan hal yang sama yang mereka melakukannya, padahal itu sebenarnya tidak pantas, tidak baik, tidak berkenan di hadapan Allah, tapi mereka menganggap itu benar, itu baik, tanpa memandang sebuah nilai norma sebagai orang timur yang betul-betul kita harus jaga baik-baik, sopan santun,
bijaksana dalam menggunakan media sosial. Sehingga seringkali yang diperhadapkan bagi anak-anak muda kita adalah seringkali mereka diperhadapkan yang namanya kesehatan mental yang mulai rusak, yang kemudian membuat mereka semakin stres dan merasa rendah diri. Mungkin mereka juga mengalami identitas diri yang mulai kabur karena selalu disibukkan untuk meniru-niru orang lain. Atau mungkin juga mengganggu hubungan sosial mereka karena pertemanan di dunia sosial, di media sosial dianggap jauh lebih penting daripada hubungan real, hubungan nyata, muka dengan muka, mereka saling bergaul dan ada kedekatan emosi yang dibangun. Seringkali ini mengganggu sebuah hubungan sosial di antara mereka. Bahkan mungkin yang dirasakan tidak mengerti benar kebenaran firman Tuhan, sehingga mereka mengalami kelemahan di dalam kerohanian mereka. Tidak bisa menjaga hidup benar mereka di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena seringkali yang mereka tonton adalah hal-hal yang mereka perhatikan setiap hari lewat media sosial yang berbau negatif. Maka di sini kita harus belajar bahwa kita mungkin sebagai orang tua perlu belajar bagaimana kita harus menanamkan kebenaran kepada anak-anak kita. Mengajarkan kebenaran firman Tuhan menjadi patokan bagi anak-anak kita untuk bisa memahami apa yang baik, yang berkenan pada Allah dan yang sempurna. Mulailah dengan sebagai orang tua mengajarkan kebenaran bagi anak-anak kita. Pada anak-anak remaja kita perlu untuk mengajarkan bagaimana bijak di dalam menggunakan media sosial. Perlu bicara dari hati ke hati antara sebagai orang tua dengan anak-anak, dengan remaja, supaya bisa bijak di dalam bermedia sosial. Demikian yang dapat saya sampaikan kepada saudara semuanya. Mari kita belajar sebuah kebenaran bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembuaran budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Amin. Tuhan Yesus memberkati.